Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, puji Tuhan. Saya percaya hari ini kita dalam keadaan sehat. Semua oleh karena penyertaan dan perlindungan Tuhan. Dan biar kita terus berdoa agar hari-hari yang kita nikmati terus Tuhan pimpin dan terus Tuhan sertai. Oleh sebab itu nikmati tiap hari firman Tuhan, renungkan. Dan bahkan saya percaya ketika kita mendengar firman Tuhan, maka hidup kita akan semakin dikuatkan. Hari ini saya ambil satu renungan yang terambil dari Injil Lukas pasalnya yang ke-7, yang saya baca mulai dari ayat 11 sampai ayatnya yang ke-16. Judul perikopnya adalah Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Ketika ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya dan sedang para pengusung berhenti. Ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya." Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, awal mulanya sederhana. Awal mulanya itu adalah timbul dari hati Yesus yang berkata dari ayatnya yang ke-12. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Satu kalimat, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Kelihatannya kalimat ini sederhana, tetapi kalimat ini membawa makna penting. Yaitu apa? Belas kasihan. Timbul dari hati Yesus belas kasihan. Kelihatannya sederhana, tetapi sekali lagi ini punya satu power yang luar biasa. Dan Yesus mulai bergerak menyentuh orang yang sudah meninggal ini. Dan orang ini akhirnya bangkit. Dan semua orang yang ada di sekitarnya awal mulanya ketakutan. Tetapi tidak lama kemudian mereka memuliakan nama Tuhan. Kalau hari-hari ini kita sedang dilanda pandemi COVID-19, pastinya kita sedang melihat begitu banyak orang yang susah, begitu banyak orang yang sulit hidupnya, begitu banyak orang yang kekurangan di dalam hatinya. Mari kita mulai dengan tergerak hati kita. Ketika hati kita tergerak, saya percaya Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar. Dan ketika kita memberikan hati kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan mempertemukan kita dengan seseorang. Dan orang itu pasti memerlukan kita. Ketika kita bergerak, bukan hanya kita tergerak, tetapi ketika kita bergerak untuk menolong orang itu, pasti orang yang melihatnya akan memuliakan Allah. Pelajaran penting hari ini dimulai, mari kita tergerak oleh belas kasihan. Tapi jangan berhenti sampai tergerak. Tapi marilah kita bersama-sama bergerak. Ketika kita bergerak, ujung-ujungnya adalah
akan banyak orang yang memuliakan nama Tuhan. Biar renungan hari ini menjadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua, tetap sehat, tetap jaga kesehatan kita. Protokol COVID yang sudah dianjurkan pemerintah. Mari kita sama-sama melakukannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.